Halo lur, balik lagi sama saya di channel Novel Donghua. Kali ini saya akan upload video Soul Land lagi lur, yaitu perjalanan Tang San dan kawan-kawan ke Pulau Sagot atau Pulau Dewa Laut. Langsung aja, gak usah berlama-lama. Buat yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu dan like videonya jika kalian suka. Terima kasih. 会心痛，依然奋勇去战斗，才叫英雄。抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不魂在放肆狂涌，守护你一腔孤勇，哪怕未来如洪流，也不曾退后。 Oh, kamu berasal dari Pulau Dewa Laut. Mendengar kata-kata Ji Xiang, Tang San hanya bisa melihatnya dengan kaget. Mengangguk kepalanya, Ji Xiang berkata, saya lahir di Pulau Dewa Laut dan tinggal di sana sampai saya berusia 10 tahun. Orang tua saya juga berasal dari Pulau Dewa Laut, tetapi mereka tidak tahu mengapa saya dilahirkan tanpa kekuatan roh bawaan. Bagi yang tinggal di Pulau Dewa Laut, di usia 18 tahun diharuskan menjalani cobaan. Hanya yang lolos cobaan yang bisa tinggal dan menyembah Dewa Laut, sedangkan yang gagal akan diutus. Bagi saya yang memiliki bawaan lahir kekuatan roh 0, saya tidak punya kesempatan untuk berhasil. Jadi, orang tua saya mengirim saya ke sini dan meminta Kapten Purple Pearl untuk merawat saya. Karena saya tidak bisa melatih semangat saya. Sejak muda saya belajar beberapa keterampilan medis dari orang-orang si Pulau Dewa. Setelah datang ke sini, saya menjadi dokter residen mereka. Sepupu saya juga dikirim ke sini bersama saya. Situasinya tidak berbeda dengan saya. Tang San tidak akan pernah menyangka bahwa muridnya sebenarnya berasal dari Pulau Dewa Laut. Terlepas dari itu, ini adalah kabar baik baginya. Setelah pertemuan dengan Paus Iblis Laut Dalam, apakah itu Tang San atau yang lainnya dari 7 iblis, mereka menjadi waspada terhadap laut. Itu menguntungkan mereka untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan seperti Pulau Dewa Laut sebelum menuju ke sana. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, tanpa menunggu Tang San bertanya, Ji Xiang berinisiatif untuk berkata, Guru, senior, Pulau Dewa Laut adalah tempat yang istimewa. Bolehkah saya bertanya untuk apa kalian semua menuju ke sana? Tang San menjawab, kami menuju ke sana kali ini untuk melatih diri kami sendiri. Seperti yang diberitahu oleh para tetua kami, Pulau Dewa Laut adalah tempat yang sangat berbahaya di mana ada banyak guru roh oseanik yang kuat dan binatang jiwa oseanik. Seperti yang Anda tahu, di antara mereka orang dengan usia yang sama. Peringkat roh kami sedikit lebih tinggi. Pada tingkat ini, jika kami ingin meningkatkan diri sendiri tidaklah mudah. Guru saya telah dengan cermat menguji berbagai metode pelatihan dan menyadari bahwa cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang adalah melalui pertemuan mendekati kematian. Karena itu kali ini perjalanan kita ke Sagot Island adalah untuk melatih dan meningkatkan diri kita sendiri. Ji Xiang melihat ke arah Tang San lalu yang lain dalam hatinya diam-diam dia berpikir, Tuan peringkat roh Anda tidak hanya sedikit lebih tinggi tetapi juga sangat tinggi. Meskipun dia belum melihat kekuatan anggota lain dari 7 setan Shrek, bagi mereka untuk dapat bepergian dengan Tang San, mereka pasti tidak akan jauh lebih lemah. Guru, jika Anda ingin pergi ke Pulau Dewa Laut untuk melatih diri Anda sendiri, saya sarankan Anda semua untuk kembali sekarang. Ji Xiang dengan tulus berbicara. Wajahnya menunjukkan sedikit kepanikan. Tang San dengan tenang bertanya, mengapa? Demikian, Ji Xiang berkata, karena, ketika orang luar tiba di sana, hanya ada 2 hasil, dikeluarkan atau terjebak di dalam selamanya. Tang San mengangguk, mengatakan, aku pernah mendengarnya sebelumnya. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang asal mula pepatah ini? Ji Xiang menjawab, Pulau Dewa Laut adalah tempat khusus untuk guru roh. Anda juga dapat menganggapnya sebagai domain dari guru roh oseanik. Guru roh oseanik sangat berbeda dari guru roh darat. Hanya di lautan luas mereka dapat membawa sepenuhnya mengeluarkan kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa seluruh samudera adalah domain mereka. Di sana, Spirit Master darat dengan peringkat yang sama tidak akan pernah bisa mengalahkan Spirit Master samudera.
Sama seperti Spirit Masters darat yang percaya pada Spirit Hall, Spirit Samudera para Master juga memiliki keyakinan mereka sendiri. Tapi sebenarnya itu bukanlah sekte, melainkan dewa laut. Kata-kata Jisiang telah membangkitkan minat semua orang di sana. Tidak ada yang menyela. Mereka semua hanya mendengarkan dengan saksama. Setiap guru jiwa oseanik percaya pada keberadaan dewa laut. Nenek moyang dari semua guru jiwa oseanik dan yang menguasai lautan. Dan justru karena berkah yang diberikan oleh dewa laut itulah para guru jiwa oseanik dapat melakukannya, memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengendalikan lautan. Mungkin, untuk mendaratkan Spirit Master Spirit Hall bukanlah keyakinan mereka. Tetapi bagi semua Master Roh Oseanik, mereka memiliki keyakinan mutlak pada dewa laut. Tidak ada seorang pun di sana yang berani menghujat laut Tuhan. Dan Pulau Dewa Laut adalah tempat suci bagi guru roh oseanik dan tempat mereka menyembah dewa laut. Mereka yang memiliki pahala besar telah menjadi pembawa pesan untuk dewa laut dan memimpin master roh terkuat di pulau. Siapapun yang memasuki pulau akan harus menjalani tes. Tes ini bukan oleh master roh yang mengatur pulau itu, melainkan diberikan oleh dewa-dewa laut. Mendengar sampai di sini, Dai Mubai tidak bisa menahan diri dan bertanya, apakah dewa laut benar-benar ada? Lalu apakah itu berarti dewa benar-benar ada di dunia ini? Jisiang dengan serius menegaskan, ya, pasti, dewa laut pasti ada. Sebagian besar guru roh di Pulau Dewa Laut secara pribadi telah melihat manifestasi dewa laut. Oscar berkata, lalu ujian yang Anda bicarakan, apakah itu diberikan oleh manifestasi ini? Jisiang menjawab, tidak juga. Itu hanya metode yang digunakan dewa laut untuk berkomunikasi. Ujian akan diberikan melalui penyembah agung yang dikenal sebagai tangan kanan dewa laut, memiliki tugas untuk melindungi otoritas dari dewa laut dan melaksanakan hak dewa laut. Tang San berkata, kalau begitu, bukankah tesnya masih datang dari seseorang? Ekspresi Jisiang menjadi aneh. Guru, ini adalah sesuatu yang tidak dapat saya jelaskan. Hanya setelah mengalami ujian seseorang dapat memahami situasinya. Untuk setiap individu ujiannya berbeda. Ujian beberapa orang itu mudah. Misalnya pergi ke laut dan mengumpulkan cangkang. Sementara untuk yang lain mungkin sangat sulit, seperti harus menahan serangan Grand Worshipper. Setiap ujian berbeda orang ke orang. Secara umum meskipun itu harus terkait dengan keseluruhan kekuatan masing-masing individu. Semua Master Roh Oseanik di Pulau Dewa Laut harus menjalani ujian ketika mereka berusia 18 tahun. Jika mereka lulus ujian, mereka dapat tinggal di pulau itu untuk menghadiri Dewa Laut. Jika tidak, mereka akan dipaksa untuk meninggalkan pulau itu. Jika ujiannya terlalu sulit, kadang-kadang mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Sementara orang luar yang masuk, berapapun usianya harus mengikuti ujian. Jika gagal, mereka akan segera diusir. Dan jika berhasil, mereka harus tetap tinggal secara permanen di Pulau Dewa Laut. Selama seseorang lulus ujian, terlepas dari apakah Anda orang luar atau guru jiwa oseanik asli, Anda tidak akan diizinkan meninggalkan pulau kecuali Anda ingin memohon murka Dewa Laut. Saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak pergi ke sana. Karena ujian terhadap orang luar, terutama para Spirit Master di darat, sangat sulit. Itu akan sangat mudah mengakibatkan kematian Anda. Bahkan jika Anda melewatinya, Anda akan terjebak di sana selamanya. Dewa Laut Island adalah tanah suci dari Oceanic Spirit Masters. Itu pasti bukan tempat yang cocok untuk pelatihan. Tang San sedikit tersenyum. Berkata, kami telah mempertimbangkan itu. Bagi kami, memasuki Pulau Dewa Laut dan mengikuti ujian juga merupakan semacam pelatihan. Apakah kami dapat meninggalkan pulau atau tidak juga merupakan jenis pelatihan lain. Jika kami tidak dapat meninggalkan pulau dengan kekuatan kita sendiri, maka itu berarti kita telah gagal dalam pelatihan kita. Jisiang, aku mengerti niat baikmu, tapi perjalanan ke Pulau Dewa Laut ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Jisiang melihat tatapan tenang dan tekad di mata Tang San. Tidak bisa menahan kekhawatirannya. Tapi, Tuan, Anda hanya tidak tahu betapa sulitnya ujian Pulau Dewa Laut. Tidak menyebutkan Tuan Roh Tanah. Banyak yang bukan penduduk asli guru jiwa oseanik juga datang untuk mengikuti ujian hanya untuk mati. Saya tinggal di Pulau Dewa Laut selama lebih dari 10 tahun.
Dan saya tidak pernah mendengar satupun guru jiwa darat yang berhasil menjadi anggota Pulau Dewa Laut. Kekuatan penyembah agung bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Tang San tersenyum ringan sekali lagi. Berkata, saya mengerti apa yang Anda coba katakan. Tetapi, jika saya mundur setiap kali saya harus menghadapi sesuatu yang sulit, maka saya tidak akan pernah bisa menjadi guru jiwa yang benar-benar kuat. Dari bagaimana saya melihatnya, saya pikir Dewa Laut yang Anda bicarakan benar-benar ada. Saya percaya bahwa ketika seseorang mencapai kekuatan yang bahkan tidak dapat diharapkan oleh orang lain untuk mencapainya, maka dia pasti bisa disebut dewa. Saya rasa laut ini Tuhan yang Anda bicarakan adalah master jiwa oseanik yang berhasil menerobos puncak dan memperoleh kemampuan untuk meminjam kekuatan seluruh samudera. Orang seperti itu memang tidak mungkin dikalahkan oleh orang lain di dunia, memberinya gelar Dewa Laut. Sebagai guru jiwa, ini juga akan menjadi salah satu tujuan saya. Saya telah memutuskan, dalam 3 hari, kita akan menuju Pulau Dewa Laut. Qi tidak mengatakan lebih banyak, meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu bersama dengan Tang San. Dia tahu bahwa tuannya ini, begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mudah berubah pikiran. 3 hari dengan cepat berlalu, dan Shrek Seven Devils sebagian besar telah memulihkan kesehatan dan kondisi puncak mereka. Kondisi fisik Bai Chengxiang sebagian besar telah pulih. Angin laut bertiup di samping pancaran sinar matahari yang menerangi permukaan laut menciptakan tarian segudang warna. Sebuah perahu yang relatif besar berlayar di permukaan lautan, dengan tiangnya di atas dihiasi dengan layar ungu yang besar. Ini adalah kapal Mutiara Ungu yang terkenal di wilayah perairan ini. Kapal pribadi pemimpin kelompok bajak laut Mutiara Ungu. The Shrek Seven Devils berdiri di dek kapal melihat ke kejauhan. Setelah mengalami pertemuan dengan Deep Sea Demonic Whale, mereka akhirnya sekali lagi menuju ke Sea Island. Meskipun pertemuan sebelumnya memotongnya, tekanan dari serangan paus setan laut dalam telah memberi mereka pertumbuhan yang cukup. Pada hari-hari ini, Tang San telah berhasil mengasimilasi semua energi yang diserap di 8 tombak laba-laba. Dan seperti yang diperkirakan, dia telah mencapai peringkat ke-68 adapun sisa dari 7 setan Shrek. Selain Xiao Wu mereka semua juga naik sekitar setengah pangkat. Yang paling terpengaruh secara signifikan masih berlemak. Setelah Dai Mubai dan Zhu Zuqing terluka parah, orang dan keberadaan Tang San tidak diketahui. Orang-orang ini semua bergantung padanya untuk perlindungan. 10 hari berjuang di laut membantu Fatih untuk menerobos dan mencapai peringkat ke-60. Dengan cincin roh dia juga akan bisa masuk ke jajaran Kaisar Roh. Kapal saya sangat cepat jadi kami butuh waktu paling lama 2 hari sebelum kami tiba di dekat Pulau Dewa Laut. Kata Mutiara Ungu sambil berdiri di samping Tang San. Setelah mendengar bahwa Tang San dan perusahaan ingin menuju ke Pulau Dewa Laut, dia segera mengajukan diri untuk mengirim mereka. Secara alami, ketika dia mengajukan diri, Tang San dapat melihat wajahnya dengan senang hati menikmati kemalangan yang akan dihadapi Tang San dan teman-temannya, karena dia tahu situasi di Pulau Dewa Laut. Tapi, tuanku, aku tidak bisa mengirimmu jauh-jauh ke Pulau Dewa Laut. Aku hanya bisa berhenti di pulau terdekat sebelum mengirimmu dalam perjalanan. Di dekat Pulau Dewa Laut ada banyak hewan roh kelautan yang kuat. Jika sebuah kapal ingin mendekati mereka pasti akan menghadapi akhir yang mengerikan. Selain itu, saya tidak berani melanggar martabat Dewa Laut. Tang San melirik ke arah Mutiara Ungu. Mengirimkan kita ke dekat saja sudah cukup. Selama kita bisa melihat Pulau Dewa Laut, maka misimu sudah selesai. Melihat ekspresi tenang Tang San, Mutiara Ungu mau tidak mau merasa tidak puas. Dia benar-benar menghormati kekuatan Tang San jadi dia tidak berani berbicara lebih banyak. Dia juga mempertimbangkan untuk bertengkar dengan Tang San di lautan. Tetapi setelah mengingat cahaya biru beberapa hari yang lalu, dia menghilangkan pikiran ini dari pikirannya. Pria ini memang seseorang yang tidak bisa dia tangani tanpa membuang waktu. Dalam beberapa hari ini Tang San telah menyerahkan kepada Ji Xiang metode untuk melatih keterampilan surga misterius dan poin-poin utamanya. Posisi titik akupuntur manusia. Teknik untuk mengendalikan senjata tersembunyi sekte Tang serta miliknya tangan giok misterius. Lintasan membingungkan bayangan hantu. Naga penangkap derek pengendali dan bahkan keterampilan mata setan ungu.
Jisiang memiliki ingatan yang sangat baik, jadi meskipun waktunya singkat dan dia belum sepenuhnya memahami keterampilan ini, menghafalnya terlebih dahulu bukanlah masalah baginya. Pada saat yang sama, dia juga mendesak Mutiara Ungu untuk merawat Jisiang dengan baik dan membantunya berburu binatang roh untuk meningkatkan kekuatannya setelah dia pergi. Xiao Wu bersandar di pelukan Tang San. Matanya yang besar dan indah berkedip sesekali saat dia menatap lautan luas. Bahkan Zhu Zuqing dan Ling Rongrong sedikit iri padanya. Setelah kehilangan jiwanya, dia secara alami tidak memiliki keraguan. Begitu dekat dalam pelukan kekasihnya sambil dengan hati-hati menikmati angin laut. 2 hari berikutnya berlayar dengan lancar. Dalam perjalanan perahu ini, Mutiara Ungu dengan sangat rinci menjelaskan berbagai wilayah binatang roh kelautan yang harus diwaspadai. Terutama mereka dari binatang roh 100.000 tahun yang bahkan harus mereka putar. Meskipun bertahan dari mereka itu mudah bagi seseorang dengan kaliber Purple Pearl, kapalnya tidak akan mampu menahan serangannya. Menurut Purple Pearl, di lautan jumlah Spirit Beast adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Tetapi untuk Spirit Beast berusia 100.000 tahun dia tahu setidaknya 3 di antaranya paus setan laut dalam adalah yang paling tangguh. Selain itu tidaklah binatang roh oseanik di laut yang jauh dan yang lainnya adalah salah satu yang tinggal di perairan dekat Pulau Dewa Laut. Menurut legenda, itu rupanya adalah Gunung Dewa Laut sebelumnya, dengan kekuatan hanya sedetik dari paus setan laut dalam dan juga salah satu penguasa laut. Di kejauhan, titik hitam kecil muncul. Purple Pearl berdiri di dekat haluan menonton. Begitu dia melihat titik hitam, dia segera meminta krunya untuk menghentikan kapal. 7 iblis Shrek tahu bahwa mereka akan segera tiba di tujuan dan semua sudah siap. Purple Pearl datang ke sisi Tang San berkata, "Tuan, kami hanya dapat mengirimmu ke sini. Lebih jauh lagi dan itu akan menjadi wilayah Pulau Dewa Laut. Jika ada kapal yang memasuki daerah itu, mereka akan diserang oleh ratusan ribu. There are old Spirit Beast yang melindungi area tersebut. Berhati-hatilah saat kalian semua mendekatinya nanti. Spirit Beast yang melindungi pulau itu cukup menakutkan, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Bahkan Deep Sea Demonic Well pun mewaspadai hal itu." Ma Hongjun berkata dari samping, "Mutiara Ungu, kamu terus berbicara tentang makhluk roh pelindung ini. Apa sebenarnya itu?" Purple Pearl berkata, "Binatang roh pelindung adalah hiu yang telah membudidayakan selama 100.000 tahun. Dan itu adalah varian paling ganas, hiu putih besar iblis. Ia telah dikenal sebagai pemburu lautan. Kekuatannya adalah miliknya, kekuatan serangan yang menjadikannya makhluk roh dengan serangan terkuat. Bahkan kekuatan serangan hiu putih besar iblis berusia 10.000 tahun bisa menandingi binatang roh 100.000 tahun biasa. Tubuhnya mungkin tidak sebesar demonik laut dalam dan panjangnya hanya sekitar 20 meter. Tetapi kecepatannya tidak sebanding dengan paus iblis laut dalam. Tidak mungkin targetnya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, setelah ia mengklaim wilayahnya di sini, ada tidak kurang dari 100 iblis hiu putih besar di sana menciptakan jaring yang mencakup semuanya." Setelah mendengar kata-kata Mutiara Ungu, Tang San mau tidak mau berkata, "Dari sepengetahuanku, sekitar 20 tahun yang lalu seharusnya ada sekelompok master roh tanah yang tiba di Pulau Dewa Laut dan menyerang. Rupanya mereka dimusnahkan saat melawan roh Oceanic Master di Sea God Island. Tapi, tidak ada yang menyebutkan mereka diserang sebelum mencapai pulau itu sendiri." Purple Pearl berkedip, "Tuan, Anda bahkan tahu tentang kejadian itu." "Saya telah mendengar dari seorang senior bahwa itu sebenarnya karena hiu putih besar iblis memiliki nafsu makan yang besar, dan jumlah makhluk hidup di perairan di sini terlalu sedikit. Karena itu, setiap setengah bulan, pelindung pulau berusia 100.000 tahun akan memimpin mereka keluar untuk berburu selama sekitar 3 hari atau lebih. Insiden 20 tahun yang lalu seharusnya terjadi karena kebetulan mereka. Karena untungnya mereka datang ketika hiu sedang keluar berburu." Tang San menjawab, "Begitu. Saya bertanya-tanya apakah kita akan seberuntung hari ini." Purple Pearl berkata sambil mengangkat bahu, "Aku juga tidak tahu. Tidak ada yang tahu pola hiu putih besar itu. Jika seseorang mencoba mempelajarinya, mereka mungkin semua akan mati." Ma Hongjun sambil tertawa berkata, "Bukankah kau hanya berharap kita semua dimakan oleh hiu putih besar iblis?
Purple Pearl menatapnya, berkata, apa? Sialan gemuk, berkelahi. Selain ditahan terhadap Tang San, dia masih sangat kasar terhadap orang lain. Ma Hongjun berkata, mengapa saya ingin melawan Anda? Anda adalah hamba saudara ketiga saya. Mendengar Anda memanggilnya Tuan kedengarannya cukup bagus. Kamu, menjadi pelayan Tang San adalah sesuatu yang benar-benar membuat Mutiara Ungu cukup tertekan. Melihat Fatih menikmati kemalangannya membuatnya mengamuk di ambang meledak. Tanpa menunggu Purple Pearl meledak, Tang San menekan bahunya. Sudah cukup, berhentilah berkelahi. Purple Pearl, kami pergi. Berikan kami sekoci dan kamu bisa kembali. Purple Pearl tertegun sejenak. Apa kalian tidak akan menunggu dan mengamati sesuatu sebentar? Tang San menggelengkan kepalanya. Berkata, kamu mengatakannya sendiri. Tidak ada yang bisa memprediksi pola hiu putih besar Elblis. Kami akan mengaturnya. Mendengar bahwa Tang San dan rekan-rekannya akan pergi, ekspresi Mutiara Ungu berubah sedikit. Menatap tajam ke arah Tang San. Dia berkata, Tuan, jika Anda benar-benar bertemu dengan hiu putih besar Elblis, jangan salahkan satupun dari mereka, bahkan yang terkecil-terkecil sekalipun. Jika tidak, kalian akan diserang oleh mereka semua. Jika kalian ingin memasuki Pulau Dewa Laut, metode terbaik adalah menunggu. Meskipun kebiasaan makan hiu putih besar Elblis tidak dapat dipastikan, saya yakin satu setiap malam. Pada tengah malam aktivitas mereka paling sedikit. Jika Anda berlayar saat itu, peluang Anda akan sedikit lebih baik. Tang San mengangguk ke arah Mutiara Ungu berkata, saya mengerti. Terima kasih telah menjaga kami beberapa hari ini di Pulau Mutiara Ungu. Taruhan beberapa hari yang lalu hanyalah kiasan. Anda tidak perlu terlalu serius tentang itu ketika saya pergi kali ini. Saya bahkan tidak tahu apakah saya bisa kembali. Meskipun Anda adalah pemimpin kelompok bajak laut, saya harap Anda akan memeriksa dengan benar orang-orang yang Anda lawan. Mereka yang tidak ingin mati, tinggalkan mereka jalan keluar. Luncurkan sekoci. Purple Pearl diam-diam menganggukkan kepalanya. Melihat pria ini lebih dari 1 dekade lebih muda darinya, perasaan aneh muncul di dalam dirinya. Setelah mengakui Tang San sebagai tuannya, temperamennya yang biasanya panas sebenarnya telah ditahan secara sukarela olehnya. Dia juga tidak tahu mengapa. Hanya ketika dia berdiri di samping pemuda ini atau ketika dia melihat matanya, tingkah lakunya yang mengesankan akan memudar. Dan justru penampilan pemuda inilah yang membantunya menyadari bahwa dia sebenarnya sekali lagi mengembangkan mincat pada pria. Terlebih lagi, dia yakin orang yang dia cintai adalah pemuda yang 10 tahun lebih muda darinya ini. Meski sudah memiliki istri, Mutiara Ungu mau tidak mau jatuh cinta padanya. Tapi tentu saja, dia tahu tidak mungkin ada sesuatu yang keluar darinya. Mereka sudah akan berpisah. Dan seperti yang sudah dikatakan Tang San, tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka bahkan dapat bertemu lagi di masa depan. Perasaan kesepian dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan dengan cepat muncul di hati Purple Pearl. Beberapa hari ini saat memanggil Tuan Tang San, dia telah mengutuk di dalam hatinya. Namun ketika mereka akan berpisah dan dia akan bebas dari penderitaannya, dia agak tidak mau. Setelah sekoci dilepas, 7 iblis yang kecil satu persatu melompat ke dalam perahu penyelamat ini yang dapat dengan mudah menampung lebih dari 10 orang. Tang San juga berjalan ke haluan kapal. Jisiang dan Mutiara Ungu mengantarnya pergi dengan mata merah. Jisiang berkata, Tuan, hati-hati. Tang San menepuk pundaknya. Orang baik berdarah tapi tidak menangis. Saat kita bertemu Yagi, guru akan ingin melihat hasil kultivasi Anda. Jisiang ingin berbicara tetapi ada sesuatu yang sepertinya tersangkut di tenggorokannya sehingga dia hanya bisa mengangguk sambil mencoba yang terbaik untuk menahan air matanya. Tang San kemudian mengangguk ke arah Mutiara Ungu sebelum mengambil Xiao Wu dan melompat ke sekoci. Melihat Tang San mendarat di sekoci, Mutiara Ungu berbalik dan mengangkat tangannya, berteriak, timbang jangkar, kembali. Mutiara Ungu berbalik, busurnya berbalik ke arah asalnya. Dan disinilah Mutiara Ungu tidak bisa lagi menahan perasaannya. Bergegas kembali ke haluan, dia berteriak ke arah sekoci di kejauhan. Tuan, seseorang harus selalu menghormati taruhannya. Saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya. Anda akan selalu menjadi tuan saya.
Saya akan menunggumu di Ungu Pulau. Mutiara, lebih baik kalian kembali hidup-hidup. Dengan air mata berlinang, dia melihat senyum Tang San, dan tangannya yang melambai serta tatapan tegasnya. Qi-xiang, mereka akan kembali hidup-hidup. Bukan. Purple Pearl berbalik menghadap pemuda di sampingnya yang juga tidak bisa menahan air matanya. Qi-xiang secara praktis menggunakan semua kekuatannya untuk menganggukkan kepalanya. Pasti. Setelah melihat mutiara ungu menghilang di kejauhan, Tang San berbalik untuk melihat semua orang menatapnya dengan aneh. Apa yang kalian semua lihat? Tang San bertanya dengan penuh keraguan. Dai Mubai menepuk pundak Tang San. Tang San, kamu lumayan bagus. Keganasannya memang lumayan. Meski dia sudah agak tua, dia masih cukup terawat. Tang San dengan kasar menepis tangan Dai Mubai. Mubai, sebagai bos, kamu seharusnya sudah tahu. Aku memiliki Xiao Wu dan hanya akan memiliki Xiao Wu. Megang Xiao Wu yang bingung. Ketangguhan di mata Tang San meleleh. Saat Ma Hongjun dan Oscar bersiap untuk terus mengolok-olok Tang San, Zhu Ziqing cemberut. Apakah menurutmu saudara ketiga sama denganmu? Saudara ketiga adalah orang baik. Ziqing. Bisakah kamu tidak terus menusukku dengan sikumu seperti itu? Dai Mubai tertawa getir. Bahkan laut tidak bisa membasuhku bersih. Zhu Ziqing memutar matanya. Aku ingin tahu siapa yang memiliki begitu banyak penaklukan tidak senonoh di tempat-tempat itu. Aku. Dai Mubai dengan sedih melihat Ma Hongjun menertawakannya dari satu sisi. Langsung mengamuk sambil berkata, sial gendut. Apa yang kamu tertawakan? Sejarah tidak senonohmu. Sambil mengucapkan kata-kata tersebut dia melihat Ma Hongjun memelototinya. Karena itu, dia tertawa dan berhenti di tengah jalan. Bai Chengxiang dengan curiga memandang Dai Mubai lalu kembali ke Ma Hongjun. Sejarah tidak senonoh apa yang dia miliki. Dai Mubai melihat ke arah si gendut yang dengan marah menatapnya sebelum batuk dan dengan canggung berkata, tidak banyak, tidak banyak. Ini hanya hal-hal dari saat dia masih muda dan liar. Kamu harus menanyakannya sendiri. Dalam setengah bulan terakhir sementara keberadaan Tang San tidak diketahui. Dengan Dai Mubai dan Zhu Ziqing terluka parah, Ma Hongjun menjadi pejuang terkuat di grup. Terutama saat mereka melayang di laut. Patih sendirian mengambil dayung dan sangat melindungi Bai Chengxiang. Kenangan orang-orang di ambang kematian adalah yang paling jelas. Jadi bagaimana Bai Chengxiang tidak bisa tetap tersentuh? Selain itu, sisanya adalah pasangan. Dalam hatinya, gendut juga salah satu pria yang bisa dia andalkan. Karena itu, hubungannya dengan lemak telah meningkat pesat. Melihat pandangan Bai Chengxiang beralih ke arahnya, Ma Hongjun dengan cepat menarik pandangannya dan menoleh ke Tang San. Bertanya, kakak ketiga. Purple Pearl menyebutkan bahwa ada hiu putih besar yang jahat di daerah itu. Bagaimana kita akan melewatinya? Jika ada beberapa ratus binatang roh yang kuat itu maka akan sangat sulit bagi kita untuk melintasi area ini. Tang San secara alami tahu bahwa Ma Hongjun hanya mencoba untuk mengubah topik pembicaraan. Dan dia pasti tidak akan mengungkap kakaknya yang baik. Jadi dia buru-buru menjawab, pertama kita tidak perlu terburu-buru. Ini seharusnya menjadi waktu bagi kita untuk mencoba. Kapal naga abisal kami. Sambil mengatakan itu, dia merogoh 24 jembatan terang bulan. Kapal naga abisal yang awalnya dia beli di pelelangan muncul di tangannya. Setelah memasukkannya dengan kekuatan roh, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke permukaan laut. Lambungnya berkembang pesat. Dalam sekejap telah berubah menjadi kapal sepanjang 12 meter. Kapal naga abisal berkilauan seolah-olah telah diukir dari sebongkah kristal. Permukaannya mengeluarkan kilau putih samar saat mendarat ke laut tanpa suara. Bagian depannya seperti kepala naga sedangkan bagian belakangnya seperti ikan. Di kedua sisinya ada sayap yang didesain seperti sirip. Kapal itu berwarna putih susu seolah diukir dari sepotong batu giok. Sementara hal yang paling aneh dengan kapal ini adalah bahwa kapal itu benar-benar tertutup. Dengan hanya palka terbuka di atasnya yang memperlihatkan 12 kursi di dalamnya. Di dalamnya ada gagang dayung di semua kursi kecuali 4 di depan dan belakang. Sayap seperti dayung juga sangat istimewa. Desain umumnya dipahami oleh Tang San yang membuat senjata rahasia sebagai senjata yang dimaksudkan untuk mengurangi ketahanan air. Mengikuti petunjuk Tang San,
Kelompok itu satu persatu melompat ke dalam kapal. Namun kapal itu tidak bergetar sedikit pun dan sangat stabil. Tang San sudah mengerti cara menggunakan kapal dengan mengaktifkannya menggunakan kekuatan roh sebelumnya. 8 orang duduk di 8 tempat dengan dayung. Tang San mengangkat tangannya dan menekannya ke bola kristal seukuran kepala dan memasukkannya dengan kekuatan roh. Segera palka di atas mereka menutup dan benar-benar menutup semua udara dan suara di luar. Sekitar setengah dari kapal naga abisal telah tenggelam ke dalam air. Jika mereka menundukkan kepala mereka sebenarnya bisa melihat dunia akuatik yang aneh di bawah mereka. Dari dalam kapal mereka dapat melihat semua 360 derajat di sekitar mereka tanpa satu titik buta. Setelah berdiri untuk melakukan peregangan, dia duduk kembali di kursi dengan bola kristal. Ini adalah kemudi kapal naga abisal. Gerakan kapal semua dapat dikendalikan dari sana. Tang San berkata, "Mari kita coba dan kendalikan kapal ini." Sambil mengatakan itu, dia menggabungkan kekuatan mentalnya dengan kapal naga abisal. Dan dengan bantuan kekuatan jiwa, kapal itu mulai tenggelam ke laut. Mengikuti instruksi Tang San, selain Xiao Wu, 6 lainnya menyentuh pedal di samping mereka dan sayap seperti sirip mulai bergerak. Dengan wush, kapal naga abisal melesat menembus air. Dengan mereka hanya menyentuh dayung, kapal sudah melesat sekitar 20 meter atau lebih. Hanya besarnya gaya yang digunakan masing-masing berbeda sehingga kapal tidak melaju lurus. Namun karena kekuatan samudera, kapal perlahan berbalik ke arah semula saat mata semua orang menjadi cerah. Itu cepat, itu benar-benar sepadan dengan uang yang dihabiskan. Kecepatan kapal naga abisal melebihi harapan semua orang. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang mereka masukkan ke dayung tidak banyak, tetapi sebenarnya mengayunkannya dengan sangat kuat. Setelah Tang San berpikir dalam-dalam beberapa saat dia berkata, 3 kali. Saya tidak tahu metode khusus apa yang digunakannya tetapi alat roh ini dapat melipat gandakan jumlah kekuatan roh yang digunakan untuk menggerakkan sayap. Juga, saat kita memajukan bagian seperti ekor di punggung akan berayun bersama mendorong kita lebih jauh. Aku baru saja memeriksa. Segmen ekor dikendalikan dari tempat saya berada. Semakin banyak kekuatan roh yang dimasukkan ke dalamnya semakin kuat daya dorongnya. Itu harus sama dengan dayung di sana. Semakin banyak kekuatan Anda gunakan semakin cepat itu akan bergerak. Mereka semua masih muda. Dan secara alami ingin tahu tentang hal-hal baru. Di bawah bimbingan Tang San, mereka mulai berlatih menggunakan Abyssal Dragon Ship. Seperti yang dikatakan Tang San, ketika mereka memasuki lebih banyak kekuatan roh ke gagang dayung, kecepatan kapal naga jurang akan mencapai tingkat yang mengerikan. Pertama kali mereka mencoba, karena perbedaan kekuatan roh yang dilepaskan mereka akhirnya berbalik. Tetapi setelah beberapa rotasi berkat kekuatan samudera mereka akan kembali ke jalur yang sangat aneh. 7 Elbris Slack telah bersama selama bertahun-tahun, sehingga mereka memiliki beberapa pengalaman bekerja bersama dan setelah 2 jam mereka sudah berhasil menguasai cara mengendalikan kapal naga abisal secara stabil. Kapal naga abisal sepanjang 12 meter di bawah kendali gabungan kelompok bertukar di lautan seperti monster laut melihat berbagai pemandangan di lautan rombongan menjadi terpesona, terutama para gadis. Tanpa benar-benar memasuki lautan, orang tidak akan pernah mengerti jenis pemandangan di sana. Di dalam perairan biru jernih terdapat berbagai bebatuan warna-warni, karang dan ikan serta beberapa organisme tak bernama yang menciptakan pemandangan warna-warni dan mempesona. Perairan di sini tidak bisa dianggap dalam. Kedalamannya hanya sekitar 200 meter atau lebih. Di bawah permukaan, terumbu karang bervariasi bergelombang seperti pegunungan. Setelah 2 jam, Tang San membuat permukaan kapal naga abisal